Roh gini, mungkin bagaimana Ya, sih agar ada lahan-lahan baru untuk warga miskin bisa tersedia dengan harga yang murah, tapi dengan fasilitas akses yang memadai seperti itu. ya, eh, memang itu penyediaan lahan ya. Penyediaan lahan itu memang menjadi masalah yang krusial di dalam penataan uang ya, terutama bagi warga miskin. Jadi itu sebetulnya sudah ada peraturan tentang kasibah lisibah atau kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, atau itu land banking ya, tentang lahan. Jadi sebetulnya di dalam rencana tata ruang wilayah itu eh, daerah itu diwajibkan mencadangkan lahannya untuk MBR ya, untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu Ya, dalam bentuk kasibah lisibah atau kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun. Jadi di dalam RT RW itu misalnya dicadangkan berapa hektar lahan itu sebagai kawasan siap bangun dan nanti itu kemudian dikelola oleh badan otorita. Jadi di peraturan pemerintah itu sudah disebutkan seperti itu bahwa itu di dikelola oleh sebuah badan otorita, kemudian dibuat direncanakan untuk lahan perumahan yang itu mix antara high high income, middle sama low. Jadi dalam satu lokasi supaya itu saling berinteraksi dan itu proporsinya itu 1:2:3. Jadi ketika itu ada satu pembangunan rumah mewah itu harus dibarengi dengan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. Jadi otomatis jumlah rumah sederhana itu kan nanti 3 kali lipatnya rumah mewah. Nah, oke. tapi ini lagi-lagi mungkin kan belum banyak diterapkan ya, belum banyak diterapkan oleh daerah di dalam uh, ini ya, di dalam dokumen RT RW-nya. Jadi sebenarnya sudah itu salah satu land banking itu salah satu mungkin ada daerah yang sudah menerapkan. Jadi kemudian itu bisa jadi kayak Solo Baru seperti itu. Jadi dulunya mungkin lahan yang tidak produktif kemudian ditetapkan menjadi kasibah, kemudian menjadi perumahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu sebetulnya bisa konsolidasi lahan. Jadi lahan-lahan itu diciptakan. Jadi lahan itu tidak kemudian di lahan kosong baru ada lahan kosong baru bisa dibangun. Tapi itu diciptakan, itu ada aturannya tentang PP mungkin 8 PP nomor 1 tahun 2018 ya tentang peningkatan kualitas perumahan. Jadi itu land consolidation itu diciptakan di lahan-lahan kumuh, lahan permukiman pusat kota yang mungkin kalau di Solo itu mungkin Semanggi, Jagalang, Sudiro Prajan itu mungkin lahan yang sudah sangat padat, kumuh, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas lingkungan. Jadi kalau misalnya jalannya dilebarkan, mungkin rumahnya kena misalnya. Dan kalau diberi drainasi, mungkin juga lahannya nggak cukup. Nah itu dibongkar, kemudian dibuat perencanaan yang baru, yang lebih ini ya, yang lebih uh, sustain seperti itu, kemudian di tempat yang sama dibangun rusun vertikal. Jadi nanti orang di situ tuh masuk semua di dalam rusun. Ini sebetulnya sudah dikaji di daerah Semanggi ya. Jadi kalau di Solo itu kan ada 28 titik kumuh ya, salah satunya itu Semanggi ya. Semanggi itu sekarang sedang oleh kota didukung oleh kotaku juga itu sedang mengupayakan konsolidasi lahan di mana lahan-lahan padat itu kemudian direncanakan kembali rumah-rumah deret untuk masyarakat. Ya, jadi kemudian ada juga relokasi ya. Relokasi kalau di Solo itu jadi lahan pemukiman squatter ya atau pemukiman liar bantaran itu kemudian dipindahkan ke daerah Mojosongo yang itu memang secara tata ruang itu memang diperuntukkan untuk permukiman. Jadi dipindahkan ke daerah itu waktu itu ada 1571 tahun 2007 itu pemukim liar itu sudah ada sekitar 600-an kakak yang dipindahkan ke Mojosongo. Kemudian mereka mencari lahan sendiri, mereka membentuk pokja-pokja di 6 kelurahan di bantaran itu, kemudian mereka pindah ke lokasi ke lahan yang lebih layak walaupun mungkin juga tidak 100% layak tapi itu lebih tidak kebanjiran lah Hmm. daripada di bantaran. Jadi ada banyak cara-cara untuk
penyediaan lahan ya. Baik. Saya kira itu. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.